sesungguhnya hadis yang Rasulullah itu satu itu diam, artinya diperbolehkan. Nah, bagaimana hukumnya kalau Rasulullah? Artinya juga Rasulullah menjalankan, tapi Rasul tidak pernah menjalankan, mustahil. Maka yang jadi pelajaran ada kajian lagi, apakah ibadah yang telah tidak pernah dilakukan oleh Rasul itu menjadikan sunnah atau bukan, atau mubah? Nah, ini loh pentingnya. Ibadah yang tidak dijalankan oleh Rasul, tapi ini istihsan, kebaikan. Hukumnya masuk di mana hukum yang kelima ini? Hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Kalau hukum haram sudah nyata. Nah, ini apa maksudnya? Hukum mubah atau sunnah? Kalau sunnah, kaidah dalam hukum sunnah yaitu idza amila yusabu wa idza ma amila ma yu'aqab. Kalau dia jalankan akan diberikan pahala, kalau dia tinggalkan maka tidak dia iqab. Lain dengan mubah, mubah idza amila ma yusabu, idza ma amila ma yu'aqab. Jadi mubah itu bebas, seperti makan nasi, makan minum. Ustaz, apa Ustaz? Ya. Sesuatu walaupun itu bagus ya Ustaz, ngapunten Ustaz, saya bertanya, sesuatu yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah itu namanya bid'ah Ustaz. Ngapunten Ustaz, saya ingin bertanya yang dan kalau mengenai kajian bid'ah itu kan ada istihsan, jadi ada kebaikan. Memang betul dalam hadis Aisyah itu mengatakan kalau tidak pernah dilakukan nodun, tertolak. Man ahdasa laysa min amrina fahuwa raddun. Man amila amalan laysa minhu amruna fahuwa raddun. Hadisnya jadi tertolak. Nah, yang dikatakan bid'ah, orang mengatakan bid'ah itu ada pembagian lagi. Ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah muharramah, bid'ah makruhah, bid'ah mubahah. Wah. Kalau bid'ah dhalalah memang sudah banyak kajian di YouTube itu banyak kajian bid'ah dhalalah dikatakan terus macam-macam. Nah, yang dimaksud bid'ah itu yang bagaimana? Kalau orang mengatakan maulud bid'ah, maka pernah saya terangkan itu, maulud adalah merupakan suatu kewajiban. Wajib. Ada seorang doktor, Rotib An-Nabisi, mengatakan ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul dakwah. Saya mendengarkan ceramahnya, kalau saya pribadi maulud itu adalah wajib bagi keluarga saya. Kenapa wajib ya? Kenapa dikatakan wajib? Karena di situ menjelaskan tentang sirah nabawi, yaitu kehidupan Rasul, mempelajari sirah Nabi, sejarah Rasul. Mana yang bid'ah? Tambah karo sejarah Kanjeng Nabi itu keliru kabeh malah. Jadi di situ ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah kalau tidak dijalankan dengan koridor-koridor keilmuan yang ada. Maulid Nabi joget-joget tapi perempuan. Nah ini yang haram hukumnya. Maulid Nabi di gereja dengan perempuan campur aduk kan menghina Rasul itu. iya. Iya tuh. Maka baca maulid itu dihayati semua. Kalau Anda menghayati baca maulid, insya Allah teteskan air mata. Insyaallah. Kalau Anda baca maulid dengan senang-senang, ya, tidak dihayati isi daripada perjuangan Rasul dan hidupnya Rasul itu, jadi nafsu. Timbulnya hawa nafsu. Maka ibadah itu tergantung kepada individu, kepada seorang itu sendiri. Maka di atas Al-Qadarnya ibadah jangan dengan nafsu. Ikhlas. Apa siapa syahwat? Jadi kitab nama syahwat pada Masya Allah. Ada sunnah apa Rasulullah, ada hadisnya Rasul, ada dalilnya kan itu.
Wa ma kana fi Rasulillahi uswatun. Hasanah. Loh, Rasul uswahnya kok tidak mau mempelajari gimana? Rasul yang memperjuangkan umat Islam, umatnya. Kenapa kok kita tidak mau menyebut Rasul membesar?